Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bareng Beng, tentunya di Beng 17 channel. Oke, kali ini Beng bersama teman lama ya, teman lama yang mungkin bukan teman lama bersemi kembali ya teman-teman. Jadi ini Beng bakal ngebahas soal perumahan ya. Bagi teman-teman yang mau kredit rumah atau memiliki rumah secara cash ataupun kredit ya, bisa nonton ini sampai selesai karena kita bakal ngebahas tentang perumahan KPR. Oke teman-teman, kali ini Beng bakal ngebahas tentang perumahan KPR yang merupakan perumahan ternama juga di Palembang ya, untuk perumahan subsidi ya teman-teman. Berlokasi di Tanjung Barangan dan bisa teman-teman cek langsung ke lokasi berikut reviewnya. Dan di sebelah Beng ini ada yang kata Beng tadi teman lama, dan beliau nanti akan perkenalkan diri. Beliau ini teman SMA, teman semakan setedoan kata orang Palembang ya. Jadi oke, kita langsung saja perkenalkan diri. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan. Saya di sini sebagai narasumber, insya Allah memberikan info-info menarik untuk kalian semua. Jadi disimak ya. Oke, Pak Ian. Pak Ian ini sebagai apa, Pak? Dari mana, Pak? Gitu, Pak. Coba Pak. Dijelasin, Pak. Kalau saya di developer udah lumayan lama. Untuk bagian ya paling marketing. Kadang kita emang nggak ada marketing di perusahaan, tapi karyawan itu disuruh jual. Oke, ini pasti orang yang tepat ya buat kita bertanya ya teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan semua informasi yang bakal bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mantap. Jadi Pak Ian ini marketing ya di sebuah perumahan di Kota Palembang. PT apa Pak namanya Pak? PT Gadang Berlian. PT Gadang Berlian. Dan nama perumahannya Pak? Gadang Sejahtera 5. Wah, sudah sampai 5 ya. Udah sampai 5, berarti sudah profesional nih perumahannya. Insyaallah. Dan kabarnya ini yang di daerah kota ya Pak ya, dekat ini ya, kita ngambil di daerah mana Pak? Yang kita ada yang pertama di Mata Merah, masih Kota Madia Palembang, terus yang kedua di Macan Lindungan, Kota Madia Palembang, dan ketiga di Tanjung Barangan. Itu ada beberapa lokasi di Tanjung Barangan. Oke. Kalau Tanjung Barangan itu memang lagi gencar-gencarnya lagi pembangunan perumahan ya teman-teman. Iya, benar. Terutama perumahan subsidi. Dan harganya juga bersaing ya. Rata-rata hampir sama ya Pak? Kalau harga hampir sama karena kita mengikuti peraturan dari pemerintah. Emang ada peraturan pemerintah gitu ya. Benar. Berapa Pak kalau tahun ini Pak? 2020, kalau untuk Pak? tahun ini kita masih harga 140. Oh, 140. Bakal ada kenaikan di akhir tahun? Setiap tahun pasti ada kenaikan. Oh, berarti tahun ini bakal kenaikan? Iya, bakal ada kenaikan. Gitu. Nah, kabarnya itu mungkin agak sedikit lebih mahal dari tahun kemarin naiknya itu. Tuh teman-teman ya. Jadi cepetan, buruan kalau mau ambil ataupun pengajuan kredit atau secara cash ya, bisa langsung melalui Pak Ian atau bisa langsung ke lokasi, bisa gitu ya. Nanti di deskripsi aku cantumin nomor WA atau Instagramnya Pak Ian, bisa di follow. Pak Ian juga ada ini ya, channel YouTube ya? Iya, benar. Coba bisa dipromosikan Pak Ian. Kalau mau melihat informasi yang lebih detail lagi, klik aja di channel saya, Lefas Channel. Oh, Lefas. LE Fanta A S ya Pak ya. Oh. Benar. Ya, nanti ada di bawah ya teman-teman ya. Oke. Terus jadi biasanya teman-teman yang nonton ini ada beberapa pertanyaan seputar perumahan subsidi ya. Gimana pengajuannya ya Pak ya. Terus atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang sudah Beng rangkum dalam beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan juga buat kalian. Dan ini ada 6 pertanyaan ya Pak Ian ya. Oke. Dan mungkin semoga
bisa terjawab dan bisa jelas. Siap. Jadi teman-teman nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi dan udah langsung meluncur aja ke lokasi atau ke TKP tempat perumahan ya Pak Ian. Oke, siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama Pak Ian. Jadi pertanyaan pertama, syarat berkas yang paling utama untuk mengajukan KPR rumah subsidi ya. Jadi syarat berkasnya apa aja Pak Ian, bisa dijelaskan? Oke, yang pertama syarat berkas untuk kalian yang mau membeli rumah subsidi atau KPR, kredit pemilikan rumah, kalian harus bekerja. Itu yang pertama. Nah, bekerjanya itu ya harus ada yang namanya slip gaji, SK kerja, rekening koran. Kalau misalnya kayak seperti berjualan bisa, tapi dia biasanya dipinta 6 bulan masa penghasilan gitu. Maksudnya gimana tuh Pak? Masa penghasilan 6 bulan tuh kayak kalau dia nota-nota ya Pak ya? Iya, nota-nota atau rincian belanja, rincian penjualan. Penjualannya ya? Iya, benar. Kan nota-nota yang lain. Dan kalau usaha juga dia harus ada tempat atau toko. Jadi ada fisiknya gitu ada Pak ya? Ada fisiknya didatangi oleh harus berapa tahun dulu gak Pak? Usahanya jalan itu? Enggak, 2 tahun lah. Minimal 2 tahun. 2 tahun lah. Jadi 2 tahun usahanya jalan baru bisa ngajuin. Ya, teman-teman ya. Jadi gue ringkas ya dari penjelasan dari Pak Ian. Yang pertama, kalau kalian harus bekerja. Kalau pekerja itu harus ada slip gaji. Dan, minimal masa kerja 2 tahun ya. Masa kerja 2 tahun. Kalau baru sebulan gawe ngajuin mah baca. Kecuali ada histori lah. Kecuali ada histori sebelumnya sudah kerja juga ya Pak ya. Terus yang poin kedua itu pedagang harus ada nota-nota pembelian 6 bulan terakhir ya. 6 bulan terakhir itu. Kumpulin nota-notanya kalau ngajuin ya. Iya, nota-nota itu disalin baik. Disalin. Iya, disalin jadi kertas iko gitu kan. Jadi setiap tanggal ini ada pembelian, penjualan. Tapi fisik notanya harus ada. Siap kebayar di toko, enggak boleh dibawa ke bank. Iya. Oke, sudah terjawab pertanyaan pertama tadi. Dan masuk ke pertanyaan kedua, itu apa saja penyebab pengajuan KPR rumah tidak di ACC bank? Nah, apa baik Pak? Yang di reject tuh apa baik? Kira-kira yang penyebabnya? Oke. Coba Pak. Penyebabnya yang pertama, yang paling penting menurut saya, izin istri ya. Kalau nggak ada izin istri, ada ngomong bini ngembe rumah itu lah, penuh rumah baru. Oke. Itu selingan ya. Yang pertama itu untuk gimana tadi? Pertanyaannya ulangi lagi Pak. Apa saja penyebab pengajuan KPR rumah itu tidak di ACC bank atau di reject Pak gitu Pak. Oke, yang pertama itu masalah utang ya, utang piutang. Biasanya kita ini kan ada namanya itu kredit motor sebelumnya ya, kredit HP atau elektronik lain-lain. Kecuali rentenir gitu. Rentenir nggak masuk BI checking. Rentenir. Bukan BI checking, nah itu tidak boleh nunggak maksimal 3 bulan. Sebelumnya ya. 3 bulan. Sebelumnya nggak boleh nunggak 3 bulan. Jadi kalau misalnya nunggak ada call 3. Artinya harus namanya bagus di checking ya Pak ya. Harus namanya bagus gitu. Nggak tahu nama aku. Oke. Ya, jadi itu penyebabnya Pak ya. Terus apa lagi Pak? Secara syarat perbankan itu ya. Tapi kalau misal ada persyaratan dari internal si pengajuan Pak, si yang ngajuin saya kan itu biasanya kan yang di tag oleh BI checking itu cuma aku bayar apa ada suami istri suami istri ya, satu kakak kecuali anak. Kalau anaknya sudah bisa bekerja dan maksimal usianya itu minimal usianya itu 21 tahun udah bisa. Jadi nama anaknya pengajuan bisa. Bisa mungkin nama anaknya. Itu penyebabnya kalau kamu masih ada lagi apa dia? Masih ada lagi. Jadi yang kedua itu kalau misalnya dia ada angsuran lain. Nah, angsuran lain ini jadi nanti ditotalkan dimasuk di analis. BI checking bagus, tapi tahap analisnya dia kurang bagus karena dia ada utang lain. Diakumulasi untuk bayar dia rumah, untuk bayar kreditan lain dia, pendapatannya tidak mengcover. Jadi kedetek semua Pak ya? Iya, kedetek semua oleh bank tak? Benar gitu. Jadi yang ada angsuran motor, angsuran mobil itu ketahuan galau. Yang detek kalau bini duo udah detek. Nah, bini dia beda tahu kita bini duo. Nah, lanjut.
Kecuali kredit panci tadi. Ya, kredit panci itu bakal terdetek karena dari terdetek. mamang-mamang. Ya, rentenir lah apa. Rentenir itu akan detek. Cuman jangan gantung diri ya kayak kamu gantung diri ya kayak. Oke, itu pertanyaan kedua sudah terjawab ya teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Yan. Ya. Berapa lama Pak proses akad kredit Pak? Ya, untuk proses itu relatif tergantung dengan developer masing-masing. Gantung developernya Pak Jadi kita ambil kesimpulan kalau untuk proses bank kita mengikuti daripada proses bangun. Jadi bangun itu maksimal biasanya 3 bulan gitu. Proses bangun 3 bulan. 3 bulan. Jadi sembari kita ngurusi berkas, sembari kita proses menunggu bangunan, jadi bangunan selesai udah bisa akad gitu. Oh, lebih akad. Ya, kecuali ada trouble yang saat ini terjadi nih masa Covid kan. Oh, masih itu banyak. Kecuali kondisi ya, yang tidak kondisi, memungkinkan ya, benar, Pak Yan ya. Terus jadi jawabannya itu rata-rata 3 bulan ya Pak Yan? Ya, rata-rata 3 bulan lah paling lama. Akad itu cak mana Pak Yan? Cak mau kawin itu mana Pak Yan? Akad itu yang kita dipanggil ke bank ya gitu. Iya. Kalau kita balik ke rumah ada anak minta akad. Iya. Minta kawin anaknya. Ya akad itu ya paling neken lah, neken. Oh, neken, Mas. Ya. Apa Pak neken? Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Nah, itu usahakan otak tuh fresh karena di tanda tangan itu banyak niat. Oh, jadi wajib kita baca dulu apa mana Pak ya? Boleh dibaca dulu, boleh dah. Nak dibaca dulu paling kayak yang orang-orang bank itu baca tidur dulu, baca makan jadi, dulu. Dia baca ngopi-ngopi dulu, mamang banknya jadi nungguin kamu maco gitu. Kamu butuh kopi Pak ya, kamu jelasin dulu. Iya, biasanya dapat salinan. Oke, itu jawabannya. Ya. Sekitar 3 bulan. Jawaban dari pertanyaan berapa lama proses akad kredit ya teman-teman ya. 3 bulan dengan catatan kondisi yang stabil ya Pak ya. Kecuali kalau kondisinya tidak memungkinkan bisa ngaret-ngaret dikit lah ya. Kayak sekarang kan ngaret tuh. 3 bulan. Enggak semua ini Pak. Kayaknya ini semua lini kita ngaret. Karena kondisi memang bencana nasional, bencana dunia juga ya teman-teman ya. Terus pertanyaan keempat Pak ya. Aku tuh pernah denger cash keras Pak Yan. Apa dia maksudnya cash keras itu Pak ya? Cash keras. Cash keras itu maksudnya kalau kita beli rumah tidak bagus, babit ke pakai batu keras. Aduh, kacau. Rumah dibabit. Iya, maksudnya gini. Cash keras itu maksudnya kita itu sekali bayar. Misalnya harga rumah 100 juta, kita sekali bayar 100 juta seperti itu. Nanti kita perjanjian dulu Wong Soge biasanya yang model-model ini ya ada 2 alternatif. Memang soge-sogenian memang duit itu pas-pasan gitu. Ada kontrak kan gitu kan. Iya. Mudah-mudahan duit itu pas-pasan karena wong sogenian jangan ambil subsidi. Kasihan iya, itu bagi itu. Yang mereka yang memang tepat. Benar. Uang subsidi itu bagi ya yang memang menengah ke bawah. Benar menengah ke bawah. Kalau bisa tepat sasaran. Jadi kan tepat semua sasaran. orang itu bisa. Itu. Ini kadang ada yang wong sogeh tadi Pak Yan ngembek sekali dua, sekali tiga. Maka borong baik perumahan itu ya. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab. Cash keras itu sama B dengan cash langsung bayar. Cash langsung sekali bayar. Kalau 2 kali 3 kali bayar pacar apa ya? Bisa. Apa namanya? Sama cash keras juga Pak ya? Cash bertahap. Oh, cash bertahap. Cash bertahap bisa biasanya. Tergantung developer lah. Kalau di tempat saya bisa. 3 kali maksimal. Bisa 12 kali malah boleh. Oh, harus per bulan tapi ya? Harus per bulan wajib. Oh, jadi 1 tahun cuma. 1 tahun. Harus per bulan. Kamu bagi Be atau ada bunganya apa ya? Enggak ada. Jadi mau cash keras, cash bertahap, KPR itu enggak ada biaya sama sekali. Sama semua rata. Kecuali kalau KPR biasanya ada tambah biaya akad baik gitu. KPR biaya akad. Biaya akad, tambahan biaya akad. Kalau yang cash bertahap tadi itu melalui bank juga atau langsung developer Langsung developer. Langsung developer ribet ya jadi ya. Enggak prosesnya ribet. Jadi datang ke kantor bawa uang muka, tanda tangan kontrak, kwitansi. Selesai dengan nunggu proses pembangunan. Seperti itu. Nah, kalau cash bertahap itu apa namanya? Kita lah ngambil perumahan, terus ngambil perumahan lagi, tapi cash bertahap. Boleh? Karena tidak melalui bank ya? Tidak melalui bank. Oh, iya. Kayak ngambil. Oke, pertanyaan selanjutnya.
apakah ada kenaikan harga setiap tahun untuk rumah subsidi, Pak ya? Kalau untuk kenaikan harga setiap tahun itu pasti naik. Nah, Pasti setiap naik. tahun. Jadi untuk teman-teman yang belum kepikiran atau sudah kepikiran tapi ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Nah, Kalau bisa tahun sekarang, inilah, ya sekarang inilah gitu. ngembek lah, karena kayak tiap tahun itu pasti ada kenaikan. Benar. Naiknya udah main-main ya, 10 juta, 20 Ya, juta 10 naiknya. juta, 10 juta Menaku, biasanya. oh 10 juta. 10 juta biasanya. 10 juta. Iya. 10 juta. Mendukung banyaknya nih. Oke, ya. Jadi kalau Paca, kalau ada kesempatan langsung ambek-ambek lah Iya. rumahan itu, karena bakal jangka panjang buat kalian Ya, itu. terus masalah angsuran tadi di Jagonia namo jangan sampai Nah, rusak. usulan. Ini mentang-mentang cuma 200 300 males bayar. Rugi kamu. Yo. Nah, yang lagi nonton channel Bank ini, yang HP-nya kreditan, bener-bener temen-temen, bayar. Perusahaan itu nggak bayar, saro gitu. Salah itu prinsip yang salah itu. Oke. Jadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Yan tadi. Iya. Kalau belum jelas, coba diulang-ulang, diputar lagi balik ya. Kamu tonton lagi. Terus pertanyaan terakhir Pak Yan ya. Nah, Pertanyaan terakhir, berapa lama rumah subsidi boleh direnovasi? Nah, itu pertanyaannya Pak Yan. oke, untuk renovasi ya. Nah, Kalau dia cash, mau cash keras atau cash bertahap itu nggak ada hubungan sama bank. Jadi mau merubah apapun itu terserah gitu. oh kalau cash. Kalau cash ya, mau Kalau dirobohin cash- lagi, dibangun lagi. Cash ya keras terserah. atau cash bertahap ya? Benar. Boleh kapanpun bisa direnovasi. Boleh, nggak jadi masalah. Tapi Baru kalau- sehari nunggu langsung direnovasi, pasti. boleh, robohin lagi, bangun lagi. Boleh. Iya. Terus Yang kedua itu Hah? KPR. Nah, kalau KPR ini dia tidak boleh merubah tampak depan selama 5 tahun. selama 5 Setelah tahun akad. enggak boleh. Iya, setelah akad. Tapi belakang boleh. Belakang boleh. Oh, dapur belakang boleh. Biasanya kan perumahan itu ada kelebihan tanah di belakang atau Iya, di samping, Pak. benar. Di samping enggak boleh dulu. Boleh, samping boleh. Samping boleh. Samping boleh. Karena kan kecingoan dari depan, Pak. Tidak merubah, yang merubah itu tampak depan ya kan 6 meter di depan. yang di Nah, yang depan ini misalnya ruang kamar nih dibuat lagi di depan. Dimajuin lagi Dimajuin bisa itu ya? lagi, itu nggak boleh. Oh, gitu. iya. Itu yang merubah. Apalagi nak 2 tingkat ya, tak? Bener. Belakang boleh lah kalau Angsuran belakangnya. belum lunas sudah. Jadi teman-teman jawabannya tuh harus kalau KPR harus 5 tahun berjalan dulu. Heeh. Tuh. Tapi kalau di bagian belakang, kelebihan tanah belakang enggak apa-apa kata Pak Yan tadi ya. Nah, terus kalau cash keras boleh Pak Yan ya? Boleh cash keras. Jadi itu jawabannya Kalau teman-teman. banyak duit boleh lah. Ya kalau banyak duit ambil yang komersil Pak Yan. Iya, seharusnya ngambil yang komersil baik. Oke, itulah beberapa pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan bagi kalian nih teman-teman, masalah rumah subsidi. Jadi kalau masih bingung atau ada pertanyaan yang lain ya, bisa diketik di kolom komentar dan atau nge-WA langsung Pak Yan, dan nanti di WA di deskripsi ada WA Pak Yan dan Instagramnya Pak Yan, dan sekalian channelnya Pak Yan ada di deskripsi ya. Siap. Kalau mau lebih lengkap tonton channelnya Pak Yan karena ada bakal ngebahas perumahan yang lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, Oke, sekian dari Bang dan Pak Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.